Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Istiqomah Sumodikarta dalam channel pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada kesempatan ini, teman-teman, kita akan membahas kelanjutan dari operator ya. Di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang operator assignment, arithmetic, dan unary. Baik. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwa operator yang akan sering kita temukan adalah operator assignment. Ya, di sini ada simple assignment operator. Spesial simbolnya adalah ini ya. Kalau kita sebut ini adalah sama dengan, gitu, ya. Tapi dalam bahasa pemrograman Java sama dengan di sini yang kita sering temui disebutnya adalah simple assignment operator. Atau bahasa Indonesianya sebetulnya penugasan, ya. Kalau kita lihat contoh di sini ya, variabel cadence ini variabel ya bertipe integer, kemudian di initialize dengan nilai 0. Di sini ada operator simple assignment ya, sehingga variabel ini ya ditugasi untuk menyimpan data ini. Oke, sudah ya. Demikian juga contoh yang lainnya. Nah, assignment ini punya sederet ya, bentuk-bentuk assignment yang lain ya. Namun di sini di situs Oracle tidak membahas assignment secara menyeluruh di sini ya, atau belum dibahas ya. Gitu. Yang jelas di sini untuk yang assignment baru dikenakan simple assignment operator karena ini yang paling sering digunakan. Baik, kita lanjut ke berikutnya. The arithmetic operators. Ya, ini kalau kita lihat tanda plus ya, additive operator, operator penjumlahan, jika operand yang ditemukannya ya, yang disandingkannya merupakan bilangan numerik. Tetapi kalau operandnya berupa string ya, atau numerik dan string, nanti otomatis ini akan menjadi concatenation ya, itu penggabungan ya, dan akan dikonversi menjadi string tipe datanya. Yang kedua ada subtraction ya, pengurangan ya, ini seperti biasa, seperti matematika di sekolah-sekolah ya, plus penjumlahan, minus ya pengurangan ya. Kemudian ini tanda simbol asterisk merupakan multiplication operator ya, atau operator perkalian. Kemudian ini slash garis miring disebut sebagai division operator. Kemudian yang berikutnya ya, simbol persen ya, percentage, ini remainder operator. Ya, mungkin dari keempat operator ini yang masih jarang tahu adalah operator dari remainder atau sisa bagi. Kalau kita contohkan ya, di sini ada contoh program untuk penjumlahan. Oke, adakah untuk remainder? Oke, di sini ada remainder ya. Result sama dengan result remainder 7. Remainder 7 ini berarti hasil sisa hasil bagi. Ya, sisa hasil bagi. Jadi kalau ada suatu bilangan dibagi dengan bilangan lain, kemudian tidak tepat habis ya, maka akan ada hasil sisanya. Ya. Oke, nah hasil sisanya itu kita sebut sebagai remainder. Jadi operator remainder ini akan menghasilkan sisa bagi. Contoh ya, result ini kan di sini nilai akhirnya adalah 10. 10 remainder 7. Nah, 10 dibagi 7 hanya dapat 1. Oke, 1. Sisanya masih ada, yaitu 3. Nah, 3 itu adalah remainder. Oke, gimana kalau misalnya bilangannya misalnya 12.
12 remainder 7 ya. Tetap dapat dibagi dapat 1, sisanya adalah 5. Kalau 14 remainder 7 artinya 14 dibagi 7 habis ya. Dapat 2 kali 7 14 sehingga sisa hasil baginya adalah 0. Baik ya, itu untuk remainder. Saya rasa ini tidak ada kesulitan dalam memahami ini ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan remainder ya. Kemudian apakah ada lagi yang terlewat dibahas di sini? Ya, ini hasilnya dari program di atas ya, teman-teman bisa buat ini. Ini dia hasilnya. Saya rasa ini cukup simpel ya, jangan sampai ini tidak bisa dipahami karena ini sangat-sangat simpel. Nah, ini contoh operator tanda plus digunakan untuk melakukan concatenation string. Oke, jadi first string tulisannya ini ya, tipe data string, literal string, ingat ya materi dari literals. Kemudian second string ini, kemudian digunakan operator plus. Operator plus ini bukan operator aritmetik ya, tetapi ini adalah operator string concatenation, penggabungan dua buah string. Baik, ya kita lanjut ke unary operator. Unary operator ini adalah merupakan operator yang hanya memiliki satu operan saja. Ya. Pertama, operator plus. Jadi kalau ada bilangan kita sebut 3, itu sebetulnya ada tanda plus ya di sebelah kirinya, tetapi biasa umumnya tidak diberikan. Ya. 3 ya dengan tulisan plus 3 sebetulnya itu sama. Oke, jadi itu adalah bilangan positif. Sedangkan minus ya, ini adalah bilangan negatif. Plus 3 ya bilangan positif, atau 3 saja bilangan positif. Tapi kalau bilangan negatif maka harus ada tanda minus 3. Oke. Kemudian ada plus 2 kali, ini disebut sebagai increment operator. Oke. Nah, increment operator berfungsi untuk menambahkan nilai by 1 ya, menambahkan nilai 1. Jadi ditambah nilainya. Kalau ada operator misalnya X sama dengan 2, kemudian ada X plus plus ya, maka itu akan menambahkan nilai X dengan 1, X menjadi 3. Sedangkan minus ini adalah kebalikannya ya, yaitu decrement operator. Ya, decrements a value by 1. Jadi nilainya dikurangi 1. Kemudian operator unary berikutnya adalah untuk complementer operator ya, logical complement operator atau invert the value of boolean. Ya. Jadi ini sebetulnya not ya. Bahasanya kalau di matematika kita itu adalah not ya. Contohnya di sini in result sama dengan plus 1 ya. Ini maksudnya adalah result bernilai 1 ya. Mau ada plusnya atau tidak itu sama saja. Oke. Kemudian result dilakukan decrement. Ini operator decrement sehingga result yang tadinya bernilai 1 ya akan menjadi bernilai 0. Kemudian berikutnya ada result plus ya, ini operator increment ya. Kalau minus itu decrement, kalau plus increment, maka result ditambah 1, result nilai akhirnya adalah 0, sekarang dia menjadi 1. Kemudian result sama dengan ya result assign minus result 1, di sini minus, sehingga result hasilnya adalah
minus 1. Berikutnya, sukses sama dengan false. Ya, sukses tipe datanya boolean, ditugasi untuk menyimpan data literal false. Oke, di sini dicetak hasilnya akan false. Nah, kalau di sini karena ada negasi not false, which mean true. Ya, oke, cukup bisa dipahami ya. Oke teman-teman, saya rasa ini juga masih sangat mudah dan gampang dipahami ya, operator unary. Nah, untuk increment ini ada dua model ya. Oke. Ini ada result plus plus atau plus plus result. Dua-duanya sama-sama digunakan untuk melakukan increment atau decrement kalau dia minus minus. Ya. Baik prefix maupun postfix. Ya, hanya saja perlakuannya berbeda ya. Oke, perlakuannya berbeda. Di mana plus plus result ya, ini akan diproses increment dulu ya, baru dia akan berlaku untuk selanjutnya. Sedangkan postfix ya, setelah, maka kalau ada seperti ini ya, dia terlibat dengan operasi yang lain, maka nilai result ya yang asli sebelumnya akan digunakan terlebih dahulu. Setelah selesai operasi itu baru ia akan dilakukan increment. Oke, jadi kalau misalnya dia sendirian nggak masalah kita mau pakai result plus plus atau plus plus result, tidak masalah ya. Tapi kalau dia digunakan satu baris dengan yang lainnya, nah ini perlu diperhatikan ya. Apakah dia digunakan dulu baru ditambahkan atau ditambahkan dulu baru digunakan. Dia di increment dulu baru digunakan atau digunakan dulu baru dilakukan increment. Contoh di sini ya. I sama dengan 3 ya, nilai I 3 ya. I assignment 3. Kemudian I dilakukan plus plus. Maka ini sendiri ya, maka dia akan menghasilkan increment. Kemudian I menjadi nilainya 4. Jadi begitu cetak sini dia akan bernilai 4. Kemudian plus plus I ya, sama ini increment juga ya. Pre-increment ini. Kemudian nilai I menjadi 5 ya. Kalau dicetak di sini nanti hasilnya adalah 5. Ya. Berikutnya di sini system.out.println plus plus I ya. Maka kalau seperti ini I-nya di-increment dulu baru dicetak. Maka hasilnya akan mencetak nilai 6. Sedangkan baris yang ini ya, I plus plus, maka I-nya dicetak dulu baru setelah dicetak dia akan di-increment. Ya, sehingga akan mencetak 6 ya, bukan 7. Nah, terakhir di sini print I baru I menjadi nilainya 7. Ya. Baik teman-teman, ya demikian ya pembahasan kita ya. Kita lihat dari awal apa yang sudah kita bahas. Pertama, kita sudah mempelajari tentang simple assignment operator. Yang kedua, ya ini tanda sama dengan seperti ini. Kemudian yang kedua kita sudah mempelajari tentang arithmetic operators ya, di sini ada 5 ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang unary operators ya. Di sini juga sudah ada 5. Oke. Dan kita juga sudah membahas perbedaan antara prefix dengan postfix dari operator increment. Ya. Demikian teman-teman. Ya, tetap semangat dalam mempelajari bahasa pemrograman ya. Persering latihan. Semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.